Baik ya, bahwa ini kita tinggal 2 minggu lagi akan UTS, ujian tengah semester, yaitu pada tanggal 21 April 2020. Ya. Mahasiswa, tolong diperhatikan tugas yang telah diberikan Pak Edi. Ya. Jadi untuk UTS itu nanti sampai pada perancangan desain arsitektur rumah tinggal untuk tipe 21 dan 72. Jadi rancangannya sudah harus selesai, ya. Kamu buat pakai SketchUp, kemudian nanti dipresentasikan hasil perancanganmu itu ke dalam gambar-gambar presentasi, ya. Di samping juga nanti tentu bisa kita bikin juga video presentasinya. Ya. Nah, sebelumnya Pak Edi akan cek dulu capaian dari tugas kamu di Google Classroom ya. Oke, kita lihat, kita buka Google Classroom kamu. Ini. Oke, kita buka Google Classroom kamu. Baik ya. Jadi desain grafis arsitektur 1 ini sebenarnya capaian kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa mampu membuat gambar desain arsitektural untuk bangunan rumah tinggal ataupun untuk bangunan usaha ya, nanti. Jadi untuk tengah semester pertama itu adalah untuk rumah tinggal. Nanti tengah semester kedua itu rancangan untuk bangunan perumahan ya, perumahan. Ya. Jadi desain arsitektur rumah tinggal yang pertama yang dirancangkan adalah tipe 21 dan tipe 72. Kemudian nanti setelah pada tengah semester pertama itu rancangannya jadi 2 tipe tersebut, lalu akan kita kembangkan untuk menjadi satu perumahan. Ya. Jadi desain untuk perumahan dengan klaster 2 tipe tadi. Ya. Nah, maka untuk mengawalinya tentu kita akan menyelesaikan beberapa tahapan ya di dalam tugas-tugas kamu ya. Jadi tugas yang pertama jelas pada dahulu kamu harus mencari referensi jurnal arsitektural yang akan menjadi acuan untuk pengembangan desain rumah tinggal kamu. Ya. Jadi carilah jurnal yang pertama ini kan kamu mencari jurnal yang sudah tertib di dalam jurnal yang dipublikasikan di tingkat nasional ya, intinya. Kemudian kalian pahami, kemudian kalian coba adopsi konsep-konsepnya, karena kamu bukan arsitek, tapi kamu anak desain grafis, desain komunikasi visual yang mana fokus penekanannya adalah visualisasi daripada gambar kerja tadi. Walaupun tentu kamu akan mempelajari prinsip-prinsip desain atau
perancangan arsitektural. Ya. Jadi di sini sudah banyak yang selesai ya tentunya, karena ini sudah pada minggu-minggu yang lalu, tapi masih ada 3 mahasiswa yang belum mengumpulkan. Ya. Jadi ada Dedi Arianto, Reni Fitria, Ahmad Safi. Ya. Ini yang harus segera mengumpulkan ini. Kalau tidak nanti Pak Edi tidak akan memberikan nilai ya. Karena ini prosesnya simultan, berkelanjutan antara konsep ini kemudian ke tahap berikutnya. Ya. Sebagai satu contoh misalnya di sini kan Saudara Faris kita cek coba. Saudara Faris. Nah ini dia mengambil referensi dari jurnal, ya, Lanting Unlam, ya, transformasi bentuk desain gaya modern minimalis menjadi rumah minimalis kontemporer. Tentu ini seorang arsitek yang akan memahami, merancang konsep itu. Nah, kamu mengadopsi saja hasil penelitian ini. Bagaimana gaya modern minimalis kontemporer yang dinamis ini, coba kamu pelajari konsepnya dari penelitian Yusita Sarjana Teknik, Magister Teknik Arsitektur ini ya. Jadi nanti bagaimana konsepnya? Nah, kamu adopsi saja, ya, diadopsi, susun satu kajian review dari jurnal ini, ya, kemudian adopsi dari penelitian ini, kemudian kamu kembangkan ide gagasan penelitian ini untuk membuat satu rancangan dari denah tipe 21 dan 72. Itu bagaimana kriteria-kriteria aspek-aspek yang terkait dengan desain arsitektural di sini dibahas. Ya. Jadi di sini ada aspek yang menyangkut aspek fisik bentuk, ya, bentuk daripada bangunan tersebut, ataupun juga aspek sosial yang mempengaruhi. Tentu ini akan menyesuaikan situasi, ya, tuntutan sosial yang mempengaruhi desain atau mempengaruhi bentuk arsitekturalnya. Ya. Nah, tentu di sini ada aspek ketersediaan yang sempit. Nah, ini orang mau mengejar tuntutan lokasi di daerah perkotaan yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan kota, itu akhirnya harganya pun akan sangat mahal sehingga daya beli untuk membeli lahan sangat terbatas. Maka dengan lahan yang tersedia yang sempit tadi, bagaimana tetap bisa membangun suatu rumah yang nyaman, yang ditinggali, kemudian sesuai dengan kebutuhan daripada penghuni rumahnya itu tadi. Ya. Maka nanti ini tentu penelitian ini sudah cukup bagus untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Kamu tinggal merumuskan saja apa tuh sebenarnya yang menjadi konsepsi dari rumusan rumah tinggal yang modern minimalis, ya, modern minimalis dan ditransformasikan menjadi minimalis kontemporer. Seperti apa? Ini kan ini dibahas. Kemudian nanti setelah jurnal itu kamu buat dan kamu memahami konsepsinya, lalu terapkan, nanti akan diterapkan dalam rancangan kamu. Diterapkan di mana? Nah, diterapkannya di tugas 2. Di tugas 2 itu ya ini ya, kamu mencari denah, ya, mencari denah, ya, di mana denah yang kamu cari itu akan menjadi referensi visual, ya, yang akan menjadi referensi visual. Nah, misalnya ini tadi Pak dilanjutkan contohnya adalah saudara Faris. Ini adalah denah
Denah aslinya, nah ini denah aslinya, ya. Tentu denah aslinya ini kamu cari dari sumber referensi dari internet, tidak mengapa. Ya. Jadi yang penting denah yang ada, karena kamu bukan seorang arsitek, maka kita tidak tuntut kamu akan merancang konstruksi daripada bangunan itu. Ya. Tapi paling setidaknya kita mencoba memahami bagaimana desain arsitektural itu diwujudkan, ya, kemudian divisualisasikan dalam sebuah gambar-gambar kerja. Ya. Nah di sini denah acuannya tipe 24, ya, tipe 24 ini yang sudah ada. Tentu ini yang merancang adalah seorang arsitek yang memahami aspek konstruksi. Kamu tidak cukup untuk diajari aspek-aspek konstruksi bangunan, ya. Tapi kita cukup mengadopsi saja, maka tugas dua adalah bagaimana kamu mewujudkan gambar kerjanya ini dalam sebuah grafis arsitektural. Coba kamu bikin pakai SketchUp. Buatlah kualitasnya mendekati kualitas yang pada gambar ini. Jadi kalau baru sudah mengerjakan, ya tentu harusnya dikembangkanlah denah tadi, tidak hanya sekedar mencontoh, tapi buatlah ya dengan kualitas yang menyerupai. Ini hasil dari Paris. Nanti dikembangkan juga untuk yang denah ukuran 72. Jadi file yang harus kamu tampilkan di dalam tugas 2 ini adalah file JPG denah asli yang menjadi referensi visual, kemudian file SketchUp SKP dengan ekstensi SKP dari hasil olahan software SketchUp. Lalu yang ketiga adalah hasil dari SketchUp tadi kamu screenshot untuk JPG-nya juga dimunculkan supaya mudah untuk memperhatikan hasilnya, ya. Tidak perlu membuka SketchUp, tapi SketchUp-nya tetap dilanjutkan. Nah, ini tahap kedua. Tahap ketiganya tentu setelah denah ini jadi, kamu akan membangun, ya, denah tadi menjadi virtual 3D, bangunan 3 dimensinya. Jadi ini tadi sekali lagi yang sudah mengumpulkan saudara Paris sampai ke tahap 3 ini progress report. Jadi progress report ini Pak dituntutkan tiap minggu. Jadi minggu ini harus ada progress report. Ini tugas 3 untuk minggu ini. Nah, ini contohnya, ini hasil dari denah yang dikembangkan di pertama tadi. Ya. Ini untuk tipe 24, ya. Nah ini dia 2 lantai, ya. Kemudian lantai pertama ini denahnya. Kemudian kita lihat, nah ini denah. Baik, ini tampilan lantai kedua. Ya. Nah, nanti sore ini akan dipresentasikan oleh Faris di kelas pagi ini dia nggak masuk. Nah ini hasil dari rancangan Faris dengan SketchUp, ya. Walaupun belum jadi, tapi sebagai laporan progress report ini sudah cukup memadai, ya. Itu menunjukkan bahwa kamu mengerjakan, ya, sampai nanti tanggal 21. Jadi minggu ini tanggal 7, nanti minggu depan itu progress reportnya tentu akan bertambah, ya. Jadi proses perancanganmu akan makin sempurna, makin selesai, ya. Kemudian nanti sampai pada tanggal 21 harus selesai semua, ya, untuk sebagai ujian tengah semester. Ini target kita. Jadi diharapkan mahasiswa mampu merancang, memvisualisasikan gambar kerja dari rancangan arsitektural menggunakan SketchUp. Tentu dengan memahami konsep-konsep yang telah dikembangkan oleh para arsitektur.
kita cukup mengadopsi saja atau memahami dan mengadopsi konsep rancangan arsitektur rumah tinggal tersebut ke dalam desain kalian. Itu saya kira bagi yang belum mengerjakan ya, ini tugas 3 jelas hari ini mestinya progress reportnya harus sudah ada, tapi ini masih banyak yang belum selesai ya. Bahkan tadi yang tugas 2 jenahnya saja masih ada yang belum. Masih ada 4 orang ya, ada 4 orang harus segera diperhatikan untuk segera diselesaikan ya, untuk memenuhi proses penilaian kalian. Adalah kalian berhasil mencapai satu kompetensi tertentu di dalam mata kuliah desain arsitektur desain grafis arsitektur 1. Saya kira ini penjelasan Pak Edi terhadap tugas yang perlu kalian camkan untuk diselesaikan karena tanggal 21, 2 minggu lagi, ya, kita sudah UTS. Ya. Jadi Pak Edi harus memberikan nilai untuk UTS, di mana porsi penilaiannya ini sudah separuh, 50% ya. Maka kalian perlu dicamkan ya. Tugas-tugas harian ini merupakan progress report dari akumulasinya akan menjadi nilai UTS. Baik, hasil akhirnya nanti capaian terakhirnya itu akan menjadi nilai UTS. Baik, selamat mengerjakan, ya, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah online untuk pagi, kita mulai saja. Nanti yang lain bergabung setelah sore, kalaupun datang nanti. Jadi untuk ini bagaimana perkembangan hasil belajarnya terhadap tugas-tugasnya? Belum selesai. Nah, belum selesai. Semuanya? Belum. Coba kita lihat ya. Jadi desain grafis arsitektur 1. Konsep denah rumahnya belum mengumpulkan. Ya. Desain rumahnya belum mengumpulkan. Tugas 2, denah rumahnya karena juga belum. Denah rumahnya belum selesai. EPT-nya belum saya koleksi, Pak. Ya harus dibikin, ya. Harus dibikin. Ya. Coba dicicil ya, jangan numpuk-numpuk, nanti waktu UTS harus selesai semua. Ya. PPT-nya UTS-nya tuh PPT sama denahnya itu, Pak. Yes, UTS-nya semuanya sudah jadi. Ya, desainnya sudah jadi. Kan ini terus menerus ya. Jadi mulai dari apa namanya? Konsep, ya, kamu menentukan konsepnya dari apa kamu? PDF-nya dari apa? PDF, PPT sama denahnya itu.
Bukan tugas satu. Tugas satu itu kan kamu merumuskan konsepmu dari jurnal tentang arsitektur. Ya. Sudah cari jurnalnya belum? Apanya? Jurnal yang menjadi referensi konsepmu. Belum jadi. Belum selesai, Pak. Nah ya, jurnalnya apa? Judulnya apa jurnalnya? Transform bentuk rumah gaya modern dan menjadi rumah minimalis kontemporer. Ya. Nah, itu jurnal itu kamu harus bikin PPT-nya untuk memaparkan konsepnya, ya. Nanti kemudian yang akan kamu gunakan seperti apa. Jadi kita tidak kita kan jurusannya desain grafis bukan arsitektur, tapi kita bisa mengadopsi konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam penelitian arsitektural untuk rumah tinggal, lalu kamu pakai itu untuk mengembangkan ide kamu untuk merancang sebuah rumah tinggal untuk ukuran tipe 21 dan 72. Ya. Jadi 21 dan 72. Ya. 21 dan 72. Berarti denahnya berapa Pak rumah? Dua rumah kan ini. Tapi satu konsep, ukuran tipe 21 dan ukuran tipe 72. Dibaca itu 72. Di classroom ya. Baca di classroom. Ya. Ya. Ya, jadi tugas-tugasnya harus dipahami, ya. Ya. Jadi diawali dari konsep dulu, ambil konsep dari hasil penelitian arsitektur rumah tinggal, ya. Kemudian kamu bikin resume, paparkan dalam PPT, konsepnya seperti apa, ya, yang diterapkan dalam hasil penelitian itu, lalu kamu akan menerapkan konsep itu ke dalam perancangan kamu. Kemudian tahap kedua kamu membuat denah, ya. Denah yang mana denah tadi kamu ambil dari denah yang sudah jadi saja, ya. Jadi tidak perlu membuat denah sendiri. Kamu ambil satu denah rumah tipe 21 dan rumah tipe 72. Nah, denah tadi contoh saja, tugas 2 itu contoh kamu gambar pakai sketsa yang sudah diberikan kemampuannya pada gambar teknik. Berarti Pak itu dua denah itu? Ya, 2 denah. Gambar aslinya sama gambarmu sendiri. Kamu nyontoh saja, tapi kirimkan file SKP-nya, file SketchUp-nya, hasil dari SketchUp-nya. Ya, SketchUp-nya. Sama screenshot JPEG-nya tentunya, ya, sama screenshot JPEG-nya. Ya. Yang kemarin sudah itu Pak, yang kemarin sudah itu udah mencari di mana? Google itu Pak? Iya, itu denah aslinya, tapi dicontoh, digambar lagi pakai SKP. Ya. Jadi digambar lagi, kamu harus bisa menggambar. Maksudnya adalah kamu harus bisa menggambar denah menggunakan SketchUp. Ya. Harus digambar lagi pakai SketchUp. Jadi penelitian rumah tinggal itu yang pertama. Ya, yang pertama penelitian rumah tinggal. Yang kedua, menggambar yang keduanya denah itu. Menggambar denah pakai SketchUp. Ya. Baru kemudian sama PPT-nya itu, Pak. Ya, PPT kan tugas 1. Tugas 2 gambar denah. Ya. Tugas 3 baru denahnya itu kamu bikin rancangannya rumahnya. Sudah sejauh mana sampai berarti 2 denah itu ya, Pak? Ya.
Dan mulai kalau sudah tugas 1, 2 selesai kan tinggal kamu membuat. Nah, ini harus jadi sampai UTS. UTS-nya kira-kira 2 minggu lagi. Ya. UTS-nya tanggal berapa, Pak? UTS-nya ya 2 minggu lagi lah. Ya. Pokoknya ini tanggal 7, minggu depannya lagi udah UTS. Ya, tanggal 21. Iya. Semua tugas harus sudah selesai. Ya. Mudah-mudahan saya selesaikan, Pak. Ya, diselesaikan. Ya, diselesaikan. Kalau tidak dicicil ya nanti beratan sendiri, Om. Tugasnya sudah sejak sebelum corona. Kemarin tuh aku sudah tanya sama Tony, belum mengerjakan semua katanya. Iya kan, ditunda-tunda kan akhirnya menumpuk di belakang. Ya. Jadi saya PPT-nya sudah, Pak. Rumahnya sudah, tapi belum saya koreksi sama denahnya. PPT-nya belum saya koreksi, denahnya belum saya koreksi. Berarti kurang denah satunya lagi yang tipe 72. Yang rumah 21 belum selesai. Ya, segera selesaikan dan dikirimkan ya. Segera diselesaikan. Ya. Ini Pak Edi. Nanti saya koleksinya ya, Pak. Ya, segera ya. Tugas 1, 2 dulu dikerjakan dulu itu sampai selesai, kirimkan, terus melangkah ke tugas 3 dan akhirnya selesaikan rumah tipe 21 dan 72. Berarti tugas 1 PPT-nya itu, tugas 2 konsep penelitian rumah sama denah rumah tipe 21 sama 72 itu. Ya. Gambar ya. Mudah-mudahan selesai, Pak. Ya, jangan mudah-mudahan dikerjakan. Ya harus selesai. Namanya kuliah kan tugas-tugasnya itu menjadi bagian dari pekerjaan mahasiswa. Namanya mahasiswa itu. Kemarin tuh saya habis masak angin seminggu itu loh, Pak. Enggak berangkat ke kampus. Ya gitu ya. Jadi dikerjakan ya. Kerjakan. Ya. Dikerjakan dengan baik. Nanti segera kirimkan ke classroom dan presentasikan. Ya. Kalau sudah nanti PPT-nya dipresentasikan. Kamu kan belum pernah dapat giliran presentasi ya. Sudah tahu caranya belum? Dengan HP atau apa? Kamu ini pakai HP apa pakai komputer? Pakai komputer. Oh, pakai komputer. Berarti kalau pakai komputer kan kalau pakai HP nggak ada PPT-nya di HP. Ya, makanya itu. Kamu siapkan aja nanti kalau sudah jadi dipresentasikan, kamu giliran maju ya. Supaya tunjukkan bahwa kamu tugas itu bisa kamu kerjakan. Tadi malam sampai jam 12 ya itu, Pak, ngoleksi itunya. Ya. PT-nya sama dia belum selesai itu. Ya, baik ya. Segera nanti dikirimkan ke classroom dan pertemuan berikutnya kamu siap presentasi aja ya. Oke, ya. Baik, cukup ya. Saya kira cukup ini dulu ya.